Saya yakin nanti ke depan pasti sekolah-sekolah SMA lain akan mengikuti hal seperti ini. Karena pertanian sangat penting. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tani dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan channel Tunas Tani Indonesia, channel yang berbagi informasi seputar dunia pertanian. Semoga video-video yang kami sajikan dapat bermanfaat bagi sahabat tani semua. Selamat menyaksikan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sahabat tani semua. Hari ini kita punya kesempatan masuk di sekolah SMA Negeri 13 Maluku Tengah dalam kegiatan sebuah workshop yang mengisi atau mengajak siswanya fokus di bidang pertanian. Nah, ini sudah ada di depan saya Ibu Guru yang sebagai koordinator kegiatannya. Saya mau bertanya soal yang pertama ini, Bu. Tema kegiatan hari ini apa aja? Iya, tema kegiatan sebenarnya kalau untuk ini kan kita mengangkat tema ya dari proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Itu yang kita ambil adalah gaya hidup berkelanjutan ya. Nah, gaya hidup berkelanjutan ini ada subtemanya. Subtema yang kita angkat adalah optimalisasi potensi lahan sekolah untuk membudidayakan tanaman pangan. Atau awalnya kita ingin memanfaatkan lahan kosong karena memang kebetulan kita punya lahan kosong yang cukup luas di belakang sana. Jadi itu akan kita manfaatkan untuk menanam tanaman pangan dan lebih kepada tanaman sayur yang dalam jangka pendek itu bisa dipanen seperti itu. Ibu, ini kan di era digitalisasi ini, kenapa kok Ibu bisa langsung milih pertanian? Iya, baik. Jadi ini bukan kemudian saya yang memilih sendiri, bukan. Ini karena dalam kegiatan proyek ini kita terbentuk dalam tim yang terdiri atas Dewan Guru. Itu ada koordinator proyek. Sebenarnya saya tidak sendiri, tapi karena teman lain ada jam mengajar di kelas. Nah, jadi terdiri atas koordinator, kemudian ada fasilitatornya. Nah, jadi di sini kesepakatan kami di era sekarang memang justru seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Mukhtar tadi dengan Mas Wahyu tadi, bahwa pertanian itu sebenarnya adalah penopang di mana suatu bangsa itu dia bisa terus maju berenergi, itu dimulai dari adanya pertanian. Kenapa? Karena dalam siklus biologi pun ya itu produsen dalam piramid energi, produsen yang menempati ruang paling besar, yaitu terdiri dari tumbuh-tumbuhan. Nah, justru di era sekarang ini kita lihat seperti yang mungkin Mas saksikan tadi, di mana minat anak-anak pada pertanian itu kurang. Padahal sebagian besar orang tua mereka adalah para petani. Nah, dari situ diharapkan bisa memunculkan motivasi bagi para peserta didik, bagaimana bisa mereka itu meminati atau mencintai dunia pertanian. Karena dengan adanya pertanian itu sendiri nantinya anak-anak tidak hanya belajar di kelas, karena potensi siswa itu kan bukan hanya belajar di kelas. Saya yakin ya sebagai guru bahkan tidak semua siswa itu sebenarnya suka belajar di kelas. Mereka harus melakukan sebuah aksi nyata yang hasilnya juga nyata. Nah, ketika mereka melakukan aksi, hasilnya nyata, otomatis nanti mereka akan termotivasi. Seperti yang tadi Mas Bayu katakan, bahwa untuk petani itu juga harus belajar ekonomi, harus bisa melihat segi pasaran mana yang bagus saat ini. Nah, jadi di sini juga kita berharap siswa itu bisa membuat atau melakukan sebuah proyek dengan mempertimbangkan berbagai risiko yang akan mereka hadapi nantinya. Seperti itu. Tujuannya kita sudah dapat. Nanti kita juga mau tahu hasil akhir yang Ibu dan tim harapkan itu apa? Iya, baik. Kalau hasil akhir, karena ini adalah proyek penguatan profil pelajar Pancasila, maka hasil akhir yang kami harapkan tidak terfokus pada hasil panennya nanti, tetapi hasil akhir yang kami harapkan adalah bagaimana perubahan perilaku para murid kita nanti menjadi seperti apa. Nah, tentu saja di sini kita berharap bahwa murid nanti memiliki tambahan nilai pada nilai karakter Pancasila. Nah, dalam hal ini tentu bagaimana mereka bisa melihat fenomena atau masalah yang ada di lingkungan saat ini, kemudian mereka bisa merumuskan solusi-solusi apa yang bisa mereka imbaskan atau sumbangkan dalam mengatasi kendala-kendala yang ada pada
lingkungan, khususnya pada SMA Negeri 13 Maluku Tengah. Oke, berarti intinya bukan nanti hasil budidayanya, tapi Iya. paling tidak dari sikap dan cara berpikirnya, Bu, ya. Iya, Oke. betul sekali. Itu tadi teman-teman hasil wawancara kami dengan koordinator kegiatan hari ini. Mohon maaf Bu, tadi namanya siapa, Bu? Iya, saya Perkenalkan. Siti Hasanah Siti Hasanah. sebagai koordinator proyek dari kelas 10 atau fase E. Oke, siap. Terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Artinya bahwa kegiatan yang dilaksanakan di SMA Negeri 13 Maluku Tengah ini, saya sendiri di sini berbicara selaku komite, karena saya juga sebagai pengurus komite, ketua komite, dan juga sebagai penyuluh pertanian, sehingga kegiatan yang dilaksanakan di SMA ini terkait dengan pendidikan sekolah, ya, profil pelajar Pancasila, memang ini harus bisa menguasai semua bidang, termasuk dalam hal ini adalah pertanian, sehingga kerjasama antara pertanian, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Maluku Tengah dengan pendidikan harus dibangun. Jadi pertanian itu tidak hanya masuk di para petani, kelompok tani, dan lain sebagainya. Dalam hal ini petani selaku pelaku utama, ya, atau pelaku usaha, tetapi bisa masuk juga di siswa maupun siswi. Tidak hanya di SMK saja, tapi SMA ini harus. Karena latar belakang yang kita lihat bahwa sekolah SMA Negeri 13 adalah merupakan sekolah penggerak. Artinya sekolah penggerak ini adalah merupakan sampel atau contoh daripada sekolah-sekolah lain. Dalam hal ini tidak hanya memberikan contoh di bidang pendidikan saja, atau contoh terkait dengan proses belajar mengajar, tetapi ada contoh di bidang lain. Saya yakin nanti ke depan pasti sekolah-sekolah SMA lain akan mengikuti hal seperti ini. Karena pertanian sangat penting. Apalagi SMA Negeri 13 ini berdomisili di Kecamatan Seram Utara Timur Seti, Kobisonta, yang notabene-nya adalah masyarakatnya, mata pencarinya adalah sebagai petani, ya, baik petani pangan, hortikultura, dan perkebunan. Dan rata-rata siswa-siswi sini adalah anak petani. Sehingga tentunya apa yang kita berikan selama ini, kegiatan selama 2 hari. Selama 2 hari yang diikuti kemarin dari sekolah 11, hari ini sekolah 10, alhamdulillah sudah bisa diserap dengan baik, ya. Walaupun kita yakin bahwa apa yang kita berikan masih kurang. Mudah-mudahan ini bisa melengkapi, ke depan bisa akan lebih ditingkatkan. Barangkali itu yang perlu saya sampaikan. Terima kasih. Itu pula pada teman-teman. Ya, demikian itulah sedikit informasi yang dapat Tunas Tani sampaikan. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel YouTube ini, bisa menekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Akhirnya tetap salam Tunas Tani Indonesia, salam Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.